Halo semua, kita dari tim reporting SMAK 4 Penabur. Kenalin, nama aku Bella. Aku Kaisa, aku Azrela, aku Keiha, aku Jessica, aku juga Jessica. Jadi kita mau kemana sih guys? Jadi kita lagi ada di Museum Seni Rupa dan Keramik. Lokasinya di Kota Tua, Jakarta Pusat. Yuk, langsung aja kita masuk. Oke, jadi Museum Seni Rupa dan Keramik adalah museum yang menampilkan karya seni tradisional dan keramik khas berbagai daerah di Indonesia. Nah, di sini tuh kita bisa lihat banyak banget karya-karya mulai dari lukisan, sketsa, patung, dan keramik bernuansa lokal yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, jadi sekilas tentang sejarah museum ini, dulu itu pas zaman kemerdekaan Indonesia, museum ini tuh merupakan kantor Wali Kota Jakarta Barat, tapi direnovasi jadi kantor dinas, museum, dan sejarah DKI Jakarta. Tapi atas gagasan Wakil Presiden ketiga kita, Pak Adam Malik, museum ini dijadikan Balai Seni Rupa. Dan pada tahun 90, museum ini digabung menjadi Museum Keramik, dan akhirnya digabunglah mereka berdua menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Jadi dengan tiket masuk seharga 3.000 aja, kita udah bisa ngeliat keindahan karya-karya di sini. Karya-karya lukisan di sini dibagi menjadi beberapa ruangan berdasarkan periodisasinya. Nah, untuk ruangan ini adalah pada masa Raden Saleh. Nah, di sebelah sini ada ruangan untuk masa Hindia Jelata. Nah, untuk di sini adalah ruangan untuk masa Persagi. Selanjutnya di sini ada ruang Akademi Seni Rupa. Berikut adalah bagian masa pendudukan Jepang. Berikut ini adalah ruang Seni Rupa Baru Indonesia. Oke, jadi di sini aku udah bersama dengan edukator dari Museum Seni Rupa dan Keramik. Kalau boleh tahu bersama dengan siapa ya, Pak? Pak Ahmad. Nah, oke. Jadi Pak Ahmad, di sini aku mau tanya-tanya sedikit tentang lukisan dari Pak Bahtiar Haflet yang berjudul Patojang nih, Pak. Nah, kalau boleh tahu lukisan ini tuh berlatar tempat di mana ya, Pak? Sebenarnya patojang itu kan salah satu istilah yang memang diadopsi dari bahasa yang memang dari Makassar atau Bugis ya. Patojang atau di Makassar biasanya dibilang matojang. Matojang ini salah satu lukisan yang memang dilukis oleh Bahtiar Hafiz, seorang pelukis dari Sulawesi Selatan ya. Nah, patojang atau matojang ini biasanya lukisan yang menggambarkan salah satu perayaan tradisional. Tradisi yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Sulawesi Selatan, biasanya tradisi itu dilaksanakan untuk acara-acara tertentu. Bisa dibilang itu matojang atau patojang itu seperti salah satu permainan tradisional yang berupa ayunan ya. Karena di situ kan bisa kita lihat di deskripsi lukisan itu ada bentuk tiangnya, terus tali diikat, baru ada satu orang yang dihempaskan dari belakang ya. Oke, berarti ini tuh menggambarkan suatu tradisi dari golongan tradisi perayaan. Oke, kalau dari Bapak sendiri nih, menurut Bapak ada nggak sih arti atau pesan-pesan yang ingin diungkapkan dari sang pelukis melalui lukisan ini kepada masyarakat? Nah, mungkin dilihat dari deskripsinya seperti gitu ya, itu lebih kepada penggambaran secara visual aja. Itu deskripsi daripada pelukis itu sendiri yang menggambarkan kebiasaan tradisi masyarakat Sulawesi Selatan, itu berbentuk perayaan tradisional atau permainan tradisional aja sih.
berarti boleh aku simpulkan mungkin pelukis ini tuh melukis karya ini untuk melestarikan juga kali ya Pak tradisi-tradisi. Ya, mungkin di bisa masyarakat jadi itu kan Indonesia. berhubungan dengan tradisi salah satu perayaan ya. Baik, oke deh kalau gitu terima kasih banyak Pak Baik. Ahmad untuk waktunya. Iya, sama-sama. Halo Bapak, Halo. aku mau tanya-tanya sedikit dong tentang lukisannya Sujoyono ya. Nah, menurut Bapak sendiri apa sih makna di balik lukisan tersebut? Ada kisahnya kah? Baik, ini sebenarnya lukisan yang memang salah satu lukisan yang memang sudah dikukuhkan sebagai benda cagar budaya nasional ya. Kalau di Indonesia ini kan memang ada karya seni lukis yang memang sudah dikukuhkan sebagai benda cagar budaya nasional. Dua lukisan ada di Museum Seni Rupa dan Keramik, yaitu yang pertama lukisan Prambanan Seko, yang kedua lukisan Pengantar Revolusi karya Hendra Gunawan, yang ketiga adalah lukisan koleksi istana, yaitu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Nah, Prambanan Seko ini adalah salah satu karya masterpiece daripada Sujoyono ya, yang dikenal sebagai Bapak Pelukis Modern Indonesia. Nah, lukisan ini menggambarkan perang gerilya ya, di mana hasil daripada perundingan Linggarjati memang kan Belanda mengkhianati itu, sehingga terjadi invasi militer kedua Belanda ke kota Jogja. Jadi lukisan ini menggambarkan sosok seorang Seko yang memang berasal dari bahasa Jepang, artinya prajurit pembuka jalan. Dan Prambanan itu merujuk pada nama salah satu tempat kejadian yang ada di kota Jogja, itu Jalan Prambanan. Jadi emang emosi di lukisan itu lagi mencekam ya Pak kondisinya? Ya, bisa dilihat dari gradiasi warna dan juga ada pohon-pohonnya dan gedung-gedung yang memang kebakar, terus yang memang terbalangkali kebakaran ya. Terus dengan langit ya, langit yang menggambarkan suasana memang suasana memang mencekam, dan suasana memang kondisinya pada saat itu memang kondisi lagi gersang ya, bisa dilihat dari pohon yang digambarkan dalam lukisan itu. Oke, baik mungkin segitu aja ya Pak. Terima kasih Pak waktunya. Sama-sama. Nah, jadi kan tadi teman-teman udah lihat banyak banget ya karya-karya keramik yang sebenarnya sangat amat berciri khas dan unik banget gitu. Nah, Museum Seni Rupa dan Keramik ini sendiri juga memiliki studio gerabah di mana para pengunjung kayak kita bisa berkesempatan untuk membuat keramik kayak yang tadi dipajang di museum. Nah, hanya dengan bermodalkan 50.000 aja, kita udah bisa membuat karya keramik yang sesuai dengan imajinasi dan keinginan kita sendiri. Yuk, langsung kita lihat. Ini dia dengan pakai gini boleh baru masukin terus lagi gitu balik tangannya balik ini di posisi ini ya sekarang gue sebagai bukan kanan ya tadi udah bentuk mangkok terus apa jadi begini Bu? Jadi meleot gitu, ulang lagi lagi kayak tadi juga saya meleot gitu ya ternyata sulit. tangan baru satu ini dong ya dua lagi Nah, teman-teman semua, sekarang kita udah ada di studio gerabahnya Museum Seni Rupa dan Keramik. Dan di sini boleh aku tahu dengan kakak siapa? Namaku Hendra. Oke, Kak Hendra. Nah, boleh aku tanya-tanya sedikit Kak tentang keramik ini. Kakak udah kira-kira kerja di sini udah berapa lama ya Kak? Aku dari sini 97.
Oh, ini dari 97, udah lama banget ya, Kak? Wah, keren. Nah, aku penasaran, setahu aku kan tanah liat tuh banyak ya, Kak, jenisnya. Nah, kalau di sini tuh ada nggak sih tanah liat khusus yang harus digunakan untuk proses pembuatan keramik, atau boleh tanah liat apa aja nih, Kak? Baik. Nah, kita di sini menggunakan tanah liat jenis interwear. Interwear itu tanah yang paling atas, ya warnanya agak gelap. Terus ke bawah sedikit, jenis tanahnya stoneware. Stoneware itu warnanya agak putih. Terus ke bawah lagi lebih dalam itu namanya porcelain. Itu hasil pelapukan dari kayu, tulang, yaitu namanya porcelain. Nah, untuk proses menjadi tanah liat itu misalkan kita pakai ini interwear, kita ambil, kita rendam atau kita haluskan di tumbuk. Nah, untuk menghilanginya batu kecil atau pasir. Bisa juga digiling. Nah, ada dua teknik. Ini kalau ada teknik satu direndam, nah air rendamannya yang kita ambil supaya jadi kalis baru kita pergunakan. Membuat gerabah pun ada 5 teknik. Ya, ada teknik putar, teknik pilih, teknik cetak, teknik lempeng, atau teknik pitching atau manual pijit. Kalau yang teknik yang dipakai di kelas ini kira-kira teknik apa? Ini teknik putar. Oh, ini teknik. Iya, teknik putar tapi alatnya masih tradisional. Ada kan ada pakai listrik. Kalau ini alat tradisional mungkin agak capek. Kalau yang pakai listrik nggak enak, nggak capek. Tapi kalau mati lampu repot juga kan. Ini ya. Kalau dengan cara tradisional kayak gini, kira-kira pembuatan keramik tuh makan waktu berapa lama sih, Kak? Tergantung tanahnya. Kalau misalnya dia terlalu banyak air kan agak lumpur tuh, agak cepat, ya minimal setengah jam lah. Setengah jam kita bisa belajar keramik di sini. Oke deh. Oke, sekarang mungkin bakal digantiin sama teman aku, Kera ya, Kak, untuk pertanyaannya. Terima kasih ya, Kak. Sama-sama. Oke, jadi aku mau tanya-tanya nih, kalau udah selesai kerjain pottery di sini, biasanya proses pengeringannya gimana sih? Nah, di sini mereka ada yang di oven dan ada yang tidak. Kalau misalkan tidak di oven, mereka harus dibawa pulang. Tunggu 1 jam, harus nanti dapat kardus di packing. Nah, setelah sampai di rumah, itu didiamkan dulu kurang lebih 5 hari. Terus ya diamplas halus. Nah, untuk kelihatan dikasih motif, dikasih cat tembok boleh. Nah, dasarnya terus kasih warna pakai akrilik juga boleh. Terus dia supaya kelihatan mengkilap, itu pakai pernis kayu boleh. Mengkilap. Nah, itu tidak di oven, tapi digunakannya untuk hiasan saja, tidak boleh kena air. Tapi kalau di oven, kita ada 2 teknik pengovenan. Misalkan ingin jadi keramik, satu open biskuit. Open biskuit itu dibakar dengan suhu 900 sampai 1000 derajat Celcius selama 10 jam. Terus diangkat, didiamkan 2 hari, terus dicelup glasir warna. Setelah glasir warna, kita oven kedua. Oven kedua dengan suhu tinggi 1250 selama 13 jam. Nah, baru jadi keramik. Keramik itu kan ada 3 teknik, ada 3 jenis atau kriteria. Satu tembikar, gerabah, keramik. Nah, ciri-cirinya kalau tembikar itu yang dibakar langsung, kayak cirinya kemong atau hitam, itu seperti tembikar dari Majapahit. Terus gerabah itu di oven dengan suhu rendah 900 sampai 1000, tapi warnanya tidak diglasir, pakai warna biasa, pakai cat juga bisa. Itu baru gerabah. Kalau keramik dari glasir, disebut keramik. Bapaknya berpengalaman banget nih ya. Oke, kayaknya segitu aja ya, Pak. Makasih Bapak atas waktunya. Oke, jadi kita udah selesai kunjungan ke Museum Seni Rupa dan Keramik dan kita udah dapat hasil pottery-nya. Jadi segitu dulu video kita mengenai kegiatan reporting kita ke Museum Seni Rupa dan Keramik. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk memberikan wawasan mengenai seni rupa dan keramik. Thank you yang udah nonton. Bye-bye. Ayo lo, Bel. Gue videoin Bebel. Kita nih berkesempatan buat pamerin karya-karya keramik di museum ini. Jelek banget. Museum Seni Rupa dan Keramik ini.